Estetika. Bicara tentang estetika, sebenarnya estetika memiliki banyak arti. Namun, kita biasa mengartikan estetika sebagai kajian tentang keindahan. Estetika berawal dari kata Yunani, yaitu aesthesis atau aesthetikos, yang artinya pencerapan indrawi. Beberapa pengertian tentang estetika secara etimologi, yaitu estetika sebagai pencerapan indrawi. Secara termologi, sebagai filsafat seni, dan pengertian estetika secara epistemologi, yaitu sebagai intelektual atau pengetahuan. Terdapat beberapa pemetaan di dalam estetika. Yang pertama adalah estetika pada masa Yunani kuno, di mana alam sebagai tolak ukur dalam suatu keindahan. Yang kedua, pada abad pertengahan, yaitu Tuhan sebagai titik acuan. Yang ketiga, pada masa Renaissance, manusia sebagai otonom yang menentukan nilainya sendiri. Dan yang keempat, masa modern, di mana manusia menjadi titik pusat, titik tolak, dan titik gerak penyelidikan. Yang kelima, masa postmodern. Di masa postmodern, estetika bersifat terbuka dan runtuhnya batasan antara seniman dan penikmat seni. Yang terakhir, pada masa kontemporer. Pada masa kontemporer, terjadi hilangnya sekat antara berbagai kecenderungan artistik. Di dalam sebuah estetika terdapat yang namanya segitiga konseptual, yaitu arti dari keindahan. Dan segitiga tersebut adalah tradisi pemikiran yang berkembang sejak masa Yunani sampai abad pertengahan hingga era modern, di mana segitiga tersebut memiliki tiga sisi, yaitu bonum, verum, dan pulcrum. Bonum sebagai kebaikan, verum sebagai keindahan, dan pulcrum sebagai kebenaran. Jadi ketiga sisi ini harus serasi dalam sebuah estetika, karena ketiganya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Estetika lazimnya tidak bisa diungkapkan secara verbal karena persoalan keindahan dan kesenian. Maka dengan adanya hal tersebut, muncullah pengertian bahwa keindahan tidak bisa dibahasakan. Keindahan tidak bisa dibahasakan. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi artinya aku tidak tahu apa. Jadi keindahan adalah sesuatu yang aku tidak tahu apa. Kekhasan estetika di abad 19. Di abad 19 terjadi kekhasan estetika. Dan apa yang membuat sesuatu itu indah haruslah dilihat dari segi wahananya. Bagaimana seniman berhasil mengolah medium. Hal tersebut dikemukakan oleh Cliff Bell di bidang seni rupa dan Edward Hanslick di bidang seni musik. Jadi suatu estetika itu bergantung dari kemampuan seniman mengolah mediumnya, seperti ritme, warna, irama, komposisi, dan unsur-unsur lainnya dalam suatu karya seni, yaitu bahwa bentuk tidak bisa disatukan dengan isi. Keduanya memiliki suatu hal yang berbeda, arti yang berbeda. Indah adalah anfaedah, l'art pour l'art, seni untuk seni. Segala macam yang indah selalu asing dari kegunaan. Itu merupakan pengertian dari Tepil Gautier, yaitu pelopor
pergerakan estetika. Jadi yang dimaksud itu seni untuk seni. Seni harus dimurnikan dari segala unsur eksternalnya. Jadi seni itu tidak bisa dipadukan dengan hal-hal di sekitar seperti keagamaan, terus seperti fungsinya, seperti untuk apa seni itu dibuat, tujuan, dan lain-lain. Jadi seni itu murni dari suatu pemikiran sang seniman atau luapan emosi yang tersembunyi dari dalam diri manusia atau seniman itu sendiri. Pada abad ke-20, yaitu di masa estetika kontemporer, seni untuk seni sudah tidak lagi mewadai, dan muncul kaum modernis dan kaum avant-garde. Dan kaum tersebut mendobrak batas-batas seni dan yang bukan seni, sehingga muncul estetika dalam pemikiran lain. Keindahan tergantung dari mata seseorang dan bukan suatu realitas individual. Hal tersebut dapat dilihat dari karya urinoir Marcel Duchamp, di mana karya tersebut ditampilkan sangat apa adanya dan tanpa mempedulikan aspek seni rupa dan aspek keindahan. Namun orang-orang pada masa itu sepakat bahwa karya urinoir Marcel Duchamp tersebut merupakan karya seni. Jadi pada era ini, suatu benda dapat dikategorikan sebagai karya seni jika banyak orang sepakat dan menyetujui bahwa suatu benda tersebut merupakan karya seni. Jadi lebih membahas tentang hubungan antara seniman dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, maka semua benda dapat dikategorikan sebagai karya seni dan semua orang dapat menjadi seniman. Jadi lebih untuk menciptakan hubungan yang baru atau relasi yang lebih luas. Keindahan bersifat relatif. Artinya, penilaian keindahan itu tidak 100% objektif dan tidak 100% subjektif. Penilaian terhadap keindahan dilihat dari kedua sisi tersebut. Yang pertama, penilaian inherent atau yang biasa kita kenal dengan penilaian objektif, dengan melihat elemen di dalam suatu karya seni itu sendiri. Dan yang kedua adalah penilaian konsekuensial atau penilaian subjektif. Dan penilaian subjektif ini tentang bagaimana rasa yang berbeda di setiap orang. Jadi setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dalam sebuah karya seni itu. Di dalam estetika dibutuhkan apresiasi. Jadi estetika dapat diketahui keberadaannya ketika apresiasi itu ada. Dan apresiasi setiap orang itu berbeda, maka rasanya pun berbeda. Apresiasi itu dari mana sih? Dari mana datangnya apresiasi? Apresiasi itu ada ketika seseorang memiliki historical emosional, pengalaman bersentuhan dengan suatu hal dalam karya seni sehingga timbul getaran pada manusia. Jadi
seberapa sering kita melihat suatu hal tersebut, seberapa sering kita mendengarkan musik-musik tertentu, dan semakin sering kita berjumpa dengan hal tersebut, maka hal tersebut dapat masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan melekat di sana dan menjadi kesatuan di dalam diri kita. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan apresiasi pada setiap orang. Estetika erat hubungannya dengan rasa, perasaan. Perasaan seseorang itu berbeda-beda untuk menikmati sebuah keindahan. Jadi cara kita untuk menikmati rasa keindahan itu melalui sebuah keterbukaan emosional, dan kita membebaskan diri kita, membiarkan roh dari karya itu jatuh dan masuk ke dalam diri kita.